Ada orang-orang yang tampaknya bisa membaca emosi orang lain. Ini disebut empathic sensitivity atau kepekaan empati. Orang dengan kepekaan empati yang tinggi atau disebut dengan empat mampu merasakan perasaan orang lain. Misalnya, dia tahu seseorang sedang dalam kesulitan atau menyimpan kesedihan tanpa perlu diberitahu. Kemudian, orang seperti ini bisa membangun hubungan yang dalam dan tulus, serta mampu menciptakan kenyamanan dan rasa aman bagi orang di sekitarnya. Ketika seseorang dengan empati yang tinggi terjebak dalam hubungan yang toksik, di mana pasangan atau orang-orang di sekitarnya manipulatif, egois, serta emotionally unavailable atau tidak tersedia secara emosional, atau dalam kata lain, tidak bisa terhubung secara emosional, di mana si empat terus-menerus dimanfaatkan, diabaikan, atau disakiti. Sesuatu di dalam diri mereka pun mulai hancur. Jadi, ini tentang bagaimana trauma emosional bisa mengubah kepribadian seseorang. Nah, di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana seorang empat berubah menjadi avoidant. Si empat mengira hubungannya akan terjadi dua arah, saling memberi dan saling menerima. Tapi kenyataannya, hubungan yang terjadi hanya satu arah. Si empat terus memberi energi, waktu, perasaan, bahkan uang. Tapi hanya sedikit atau tidak mendapatkan balasan apapun. Bahkan bisa nombok ketika rasa peduli si empat terus-menerus dibalas dengan pengabaian atau luka, terjadi perubahan pada sistem saraf dan otak mereka. Otak melakukan rewiring atau pemrograman ulang untuk bertahan hidup. Si empat yang awalnya hangat, penyayang, dan terbuka, yang dulunya berlari menuju cinta, sekarang menjadi tertutup, membangun tembok tinggi di hatinya. Mereka menjadi dingin, menjaga jarak, dan takut akan kedekatan, fear of intimacy. Tubuh mereka mulai bereaksi negatif, waspada, gelisah saat ada orang yang mencoba mendekat secara emosional. Ini adalah defense mechanism untuk melindungi diri agar tidak hancur lebih dalam lagi. Ini tentang hilangnya kepercayaan seseorang terhadap dunia di sekitarnya. Seseorang yang terlihat dingin atau tidak peduli mungkin sebenarnya adalah orang yang terlalu peduli di masa lalu. Nah, sekarang kita akan mengulik sudut pandang biologi dan psikologi tentang mengapa seorang empat sering terjebak dalam hubungan yang toksik. Ketika seorang empat melihat pasangannya atau orang dekatnya atau siapapun itu dalam keadaan menderita, bagian otak bernama anterior cingulate cortex dan anterior insula menjadi sangat aktif. Keduanya adalah pusat dari sirkuit resonansi neural. Saya infokan sedikit ya guys. Anterior cingulate cortex, disingkat ACC, mengatur respon emosional terhadap rasa sakit. Misalnya, rasa ngilu atau tidak nyaman secara mental. Sedangkan anterior insula, disingkat AI, menghubungkan sensasi fisik tubuh dengan emosi. Misalnya, rasa sesak di dada saat sedih. Pada orang biasa, area ACC maupun AI, keduanya aktif secara proporsional. Otak mengenali jika orang lain sakit, tapi tetap ada jarak emosional. Sedangkan pada empat, area ACC dan AI tersebut hiperaktif, menyala sangat kuat. Garis batasnya kabur. Otak memproses penderitaan orang lain hampir identik, seolah-olah rasa sakit itu menimpa diri si empat sendiri. Jadi, si empat
bisa mengalami emosional burnout atau kelelahan karena otak terus terkuras oleh emosi orang di sekitarnya. Bahkan ada empat yang bisa merasakan gejala fisik orang lain secara nyata, seperti mual, jantung berdebar, atau lemas. Nah, ketika upaya si empat untuk membantu terus-menerus disambut dengan penolakan dan kritik, otak si empat mulai mengalami stres. Si empat yang berusaha mempertahankan hubungan yang rusak itu ibarat sedang lari maraton setiap hari, tanpa henti. Hormon kortisol atau hormon stres melonjak ke level yang tidak sehat. Menurut myclevelandclinic.org, sistem alarm tubuh disingkat HPA, yaitu sumbu hipotalamus, hipofisis, dan adrenal menjadi terlalu aktif. Akibatnya, tubuh si empat selalu dalam mode siaga, takut salah, takut pasangan marah, atau berusaha memperbaiki keadaan yang lama-kelamaan bisa merusak kesehatan mental dan fisik si empat. Inilah mengapa seseorang yang terjebak dalam hubungan toksik sering merasa lelah luar biasa, sakit-sakitan, atau mengalami kecemasan. Ada juga jebakan psikologis yang berperan. Seorang empat cenderung memiliki bias tanggung jawab, yaitu merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain. Padahal itu di luar kendali mereka. Mereka masih percaya dan berharap pada pasangannya, lalu berpikir, kalau saja aku lebih sabar atau pengertian, dia pasti akan berubah. Mereka mencari alasan untuk memaklumi perilaku buruk pasangannya. Mungkin suamiku sedang stres, masa kecilnya kan suram, sehingga si empat terjebak dalam siklus, mencoba lebih keras, yang sia-sia. Selain itu, si empat merasa pasangan toksiknya tidak selamanya jahat, karena sesekali memberikan kasih sayang dan perhatian, yang mana selanjutnya menimbulkan intermittent reinforcement atau efek mesin judi, seperti orang yang kecanduan slot machine. Karena si empat tidak tahu kapan hadiah atau kasih sayang itu datang lagi, si empat terus bertahan dan memasukkan koin, yaitu memberi energi, cinta, waktu, atau uang dengan harapan akan menang lagi, yaitu si pasangan toksik jadi baik lagi. Jadi guys, kesabaran tanpa batas kepada seseorang yang toksik bukanlah kebijakan, melainkan penghancuran diri secara perlahan. Setelah berkali-kali kecewa, diabaikan, atau dikhianati, otak pun mencapai ambang batas. Si empat akhirnya belajar bahwa tidak peduli seberapa besar cinta atau usaha yang dia berikan, hasilnya tetap akan menyakitkan. Otak mereka telah belajar bahwa membuka hati itu berbahaya secara fisik dan mental. Jika si empat mengalami stres kronis, gangguan kecemasan, atau kelelahan mental, maka bisa saja terjadi gangguan atau penurunan aktivitas pada sirkuit sosialnya, yaitu jaringan saraf yang bertanggung jawab atas interaksi sosial, emosi, dan motivasi. Sirkuit sosial ini terutama melibatkan amigdala dan nucleus accumbens. Amigdala yaitu pusat rasa takut, menjadi sangat aktif dan defensif, jika pusat emosi yaitu amigdala dan pusat penghargaan yaitu nucleus accumbens pada sirkuit sosial ini tidak memberikan sinyal positif saat berinteraksi sosial. Hal ini mengakibatkan rasa apatis atau keengganan untuk bersosialisasi. Hasilnya, menjalin hubungan tidak lagi terasa menyenangkan, melainkan terasa seperti ancaman atau beban yang melelahkan
Dan jika seseorang merasa tidak mendapatkan kesenangan dari mengobrol, mungkin saja ini bisa jadi merupakan tanda awal penurunan kesehatan mental, misalnya depresi. Akhirnya, terjadi kelumpuhan emosional atau perubahan karakter akibat trauma hubungan toksik. Sebaiknya segera cari bantuan ke psikolog atau psikiater ya guys. Transformasi ini mengubah perilaku si empat secara drastis, yaitu mereka melakukan trik mental seperti meyakinkan diri bahwa aku lebih baik sendiri atau aku tidak butuh siapa-siapa. Mereka membatalkan rencana, menjaga obrolan tetap dangkal. Mereka menenggelamkan diri dalam pekerjaan atau hobi untuk menghindari interaksi emosional. Hingga akhirnya mereka menjadi sangat tertutup. Hingga orang yang berniat baik pun tidak bisa mendekat. Si empat yang berubah menjadi dingin ini sebenarnya membenci perubahan diri mereka sendiri. Jadi, ini adalah pertanda jika si empat kemungkinan mengembangkan fearful avoidant attachment sebagai mekanisme pertahanan diri. Mereka merasa kesepian, tapi saat ada yang mendekat, mereka otomatis menjauh. Ketika hubungan mulai terasa sangat dekat dan intim, mereka mungkin tiba-tiba menarik diri atau memicu pertengkaran untuk menciptakan jarak agar tidak merasa terlalu rentan. Mereka terjebak dalam siklus, ingin dicintai tapi takut disakiti. Mereka ingin koneksi tapi sulit percaya lagi. Mereka selalu waspada, mencari tanda-tanda pengkhianatan atau bahaya dalam hubungan. Mereka menciptakan narasi untuk melindungi diri, seperti menganggap kemandirian adalah segalanya. Nah guys, pola ini bisa diperbaiki, bisa berubah menuju secure attachment, keterikatan aman, dengan syarat si empat yang terluka ini harus berada dalam lingkungan atau hubungan dua arah yang aman, saling menghormati, saling timbal balik secara konsisten, dan diberikan kesabaran tanpa paksaan untuk meyakinkan otak si empat yang terluka ini bahwa dunia sudah aman kembali. Masyarakat kadang menghakimi orang yang tertutup seperti avoidant sebagai orang yang takut komitmen atau tidak dewasa. Sementara figur ideal yang disukai banyak orang adalah yang terbuka dan empatinya tinggi. Contohnya, yang ringan tangan, selalu membantu orang di sekelilingnya, yang nerimo, gak banyak ngeluh, gak banyak kritik, yang gak mau nyusahin orang lain. Tapi orang-orang seperti kurang aware bahwa menjadi orang yang sangat empati atau empat yang boundariesnya lemah, yang terlalu banyak mendapat campur tangan, ikut campur orang lain di lingkungan yang penuh dengan orang manipulatif seperti narsistik atau tipe dark triad lainnya, sebenarnya sangat berbahaya. Orang yang tertutup sebenarnya sedang berduka, namun duka itu tidak terlihat. Mereka kehilangan harapan bahwa hubungan yang saling peduli itu nyata. Sistem pertahanan diri mereka berkata, jangan cengeng, jangan terpaku pada kekecewaan. Padahal luka itu tetap ada dan mempengaruhi setiap hubungan mereka selanjutnya. Tapi pola keterikatan atau attachment style bisa berubah sepanjang masa hidup berdasarkan pengalaman dan hubungan. Masa depan para empat yang berubah menjadi avoidant ini tidak seragam. Ada yang beruntung menemukan hubungan yang aman dan perlahan membangun kembali kepercayaannya. Ada yang memilih mandiri seumur hidup, membangun kebahagiaan tanpa bergantung pada orang lain. Dan ada yang terjebak dalam siklus mendekat lalu menjauh, tergantung pada sifat pasangannya
atau dengan siapa dia sedang berhadapan. Seorang empat yang menjadi avoidant setelah sering terluka tidak mengungkapkan sifat aslinya. Perubahan tersebut menunjukkan pada kita bahwa betapa fleksibel dan protektifnya pikiran manusia. Memahami hal ini mengingatkan kita bahwa kita semua membutuhkan koneksi dan keamanan, dua kebutuhan dasar yang sering bertolak belakang. Kebutuhan untuk koneksi seperti ingin dicintai dan dipahami, dan kebutuhan untuk rasa aman seperti takut disakiti dan dimanfaatkan. Bagi orang yang pernah mengalami trauma karena hubungan toksik, kedua kebutuhan ini terlalu menarik mereka ke arah yang berlawanan, sehingga menciptakan tarikan batin yang melelahkan. Jadi guys, jika kamu atau seseorang yang kamu kenal mengalami kejadian ini, yaitu mengembangkan fearful avoidant attachment, jangan ragu untuk segera mencari bantuan psikolog atau psikiater ya guys. Oke, sekian dulu video kali ini. Thanks for watching. See you. Bye.